Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siang, sore, malam kepada Ibu Dr. Despi Nurdara STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alfariji dengan NIM 1705623045. saya Tio Bonai Syamsoleh dengan NIM 17056231123. Saya Fatih Hadiahya dengan NIM 1705623098. Saya Izi Ramadan Badluin dengan NIM 17056233088. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan video pembelajaran tentang implementasi materi organisasi dan struktur organisasi pada PT. Bukan. Gitu kan. Pengorganisasian dalam konteks manajemen merujuk pada proses yang melibatkan pengelompokan, koordinasi, dan pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan sinkronisasi dan kombinasi sumber daya manusia, fisik, dan keuangan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pengorganisasian juga didefinisikan sebagai proses yang memulai implementasi rencana dengan mengklarifikasi pekerjaan, hubungan kerja, dan secara efektif menyebarkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi dan diinginkan. Menurut Kunz O'Donnell, pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur peran internasional melalui penentuan dan penghitungan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini mencakup pengelompokan kegiatan, penugasan kelompok kegiatan kepada manajer, pendelegasian wewenang, dan ketentuan untuk koordinasi wewenang dan hubungan informasional dan struktur organisasi. Secara lebih sederhana, organisasian adalah membagi kerja menjadi tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas tersebut kepada orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan serta mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Mari kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip pengorganisasian. Yang pertama, ada prinsip spesialis kerja atau pembagian kerja. Jadi, prinsip ini melibatkan pembagian tugas yang kompleks menjadi sub pekerja yang sesuai dengan spesialis masing-masing karyawan. Dengan begitu, nantinya akan ada peningkatan produktivitas dan efisien karena karyawan telah melakukan tugas yang sama secara rutin dan sesuai dengan spesialisnya masing-masing. Yang kedua, ada prinsip otoritas atau wewenang. Prinsip ini menetapkan hubungan hierarki dalam organisasi. Artinya, setiap orang memiliki atasan yang memberikan perintah dan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada prinsip rantai komando. Prinsip ini artinya menyusun struktur organisasi pemimpin yang dengan jelas sehingga setiap karyawan hanya menerima perintah dari satu atasan. Ini membantu menghindari kebingungan atau konflik terhadap misinformasi yang telah didapat oleh karyawan. Yang keempat, ada prinsip delegasi wewenang. Jadi prinsip ini memungkinkan manajer untuk membagi tanggung jawab kepada karyawannya atau bawahannya untuk meningkatkan efisien dan memperdaya tim sambil tetap mempertahankan akuntabilitas. Yang kelima, ada prinsip rentan kendali. Jadi prinsip ini menentukan jumlah bawahan yang dapat diawasi oleh satu atasan. Rentang kendali ini yang terlalu luas bisa mengurangi efektivitas pengawasan. Rentang yang tepat dapat memastikan pengawasan yang lebih efisien dibandingkan rentang kendali yang lebih luas. Sekian dari saya. Sekarang kita akan membahas berbagai jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur ini, organisasi dibagi berdasarkan fungsi atau departemen. Setiap departemen memiliki tanggung jawab khusus, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Keuntungannya adalah efisiensi dalam spesialisasi tugas dan fokus pada keahlian. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Organisasi ini dibagi berdasarkan divisi produk, wilayah geografis, atau pasar. Setiap divisi beroperasi secara mandiri dan memiliki tanggung jawab penuh atas produk atau wilayah tertentu. Keuntungannya adalah fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Struktur ini sering disebut juga struktur hierarkis. Dalam struktur ini, setiap karyawan memiliki atasan langsung dan jalur komunikasi yang jelas. Keuntungannya adalah kepastian peran dan tanggung jawab. Yang keempat, ada struktur organisasi lini dan staf. Struktur ini merupakan kombinasi dari struktur lini dan staf. Selain garis produksi atau lini, ada staf yang memberikan dukungan seperti human resource dan keuangan. Keuntungannya adalah keseimbangan antara operasional dan dukungan.
Yang kelima, struktur organisasi matriks. Dalam struktur ini, karyawan memiliki dua batasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Struktur ini cocok untuk proyek kompleks yang memerlukan kolaborasi lintas departemen. Keuntungannya adalah fleksibilitas dan koordinasi yang lebih baik. Terakhir, ada struktur organisasi komite atau proyek. Struktur ini berfokus pada proyek atau tugas khusus. Anggota dari berbagai departemen bekerja sama dalam tim proyek. Keuntungannya adalah efektivitas dalam menyelesaikan tugas tertentu. PTX yang kami pernah wawancarai adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kabel tray dan kabel ladder di Indonesia, khususnya bagian manufaktur kabel tray yang termasuk ke dalam kabel support system. PT ini telah berdiri sejak 2009, tetapi mulai aktif di kabel tray pada tahun 2013. PTX ini berusaha untuk berinovasi, memperbaiki, dan menghasilkan produk kabel tray dan kabel ladder. Perusahaan ini juga memiliki komitmen untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas dan turut serta berkontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat. Dalam segmen kali ini, kami akan membahas struktur organisasi PTX, di mana membahas tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi dalam struktur organisasi perusahaan. Di sebelah kanan saya ada bagan struktur organisasi PTX, di mana struktur ini terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu ada Board of Commissioner atau Dewan Komisaris, yang kedua ada Board of Director, yaitu Dewan Direksi, yang ketiga ada Plan Manager atau Manager Public. Jadi Board of Commissioner atau Dewan Komisaris adalah badan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu adalah mewakili kepentingan pemegang saham. Yang kedua ada mengawasi kinerja Dewan Direksi. Yang ketiga ada memberikan nasihat dan saran kepada Dewan Direksi. Yang keempat ada menyetujui keputusan-keputusan penting perusahaan. Selanjutnya ada Board of Director, yaitu Board of Director ini merupakan badan pelaksana dalam struktur organisasi perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi yaitu adalah menjalankan kebijakan dan strategi perusahaan. Yang kedua ada mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Yang ketiga ada bertanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada Plan Manager, yaitu manajer publik. Nah, manajer publik ini bertanggung jawab atas operasional publik perusahaan dan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan kelancaran produksi. Yang kedua ada menjaga kualitas produk. Yang ketiga adalah mengelola sumber daya manusia di pabrik. Yang keempat ada mencapai target produksi yang telah ditetapkan. Jadi di bawah manajer publik ini terdapat beberapa divisi. Yang pertama ada divisi Finance and Administration atau keuangan dan administrasi. Yang kedua ada divisi Sistem Data. Yang ketiga ada divisi HRD and GA atau Sumber Daya Manusia dan General Affairs. Yang keempat ada divisi Purchasing atau pembelian. Yang kelima ada divisi Marketing atau pemasaran. Yang keenam ada divisi PPIC atau perencanaan dan pengendalian produksi. Yang ketujuh ada divisi produksi. Yang kedelapan ada divisi Engineering and General Affairs. Yang kesembilan ada divisi Maintenance. Yang kesepuluh ada divisi Press. Yang kesebelas ada divisi Welding. Dan terakhir ada divisi Security. Jadi tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi ini yaitu yang pertama divisi Finance and Administration itu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi perusahaan. Yang kedua ada divisi Sistem Data, di mana bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. Yang ketiga ada divisi HRD NGA, di mana divisi ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia dan urusan umum perusahaan. Yang keempat ada divisi Purchasing,
Tugasnya adalah bertanggung jawab atas pembelian bahan baku dan barang lainnya yang dibutuhkan perusahaan. Yang kelima ada divisi marketing. Divisi marketing ini bertanggung jawab atas pemasaran produk dan jasa perusahaan. Yang keenam ada divisi PPIC, di mana bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian produksi perusahaan. Yang ketujuh ada divisi produksi, tugasnya bertanggung jawab atas produksi produk perusahaan. Yang kedelapan ada divisi engineering and general affair, yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan infrastruktur perusahaan. Yang kesembilan adalah divisi maintenance, tugasnya adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan produksi. Yang ke-10 ada divisi press. Divisi press ini bertanggung jawab atas proses penekanan bahan baku menjadi produk. Yang ke-11 ada divisi welding, di mana divisi ini bertugas atas pengelasan komponen produk. Yang ke-12 ada divisi security, dan tugasnya bertanggung jawab atas keamanan aset dan personal perusahaan. Jadi, struktur organisasi PTX menunjukkan bagaimana setiap divisi dan posisi saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, terus kira-kira kesimpulannya apa nih? Nah, dengan memahami prinsip-prinsip pengorganisasian dan berbagai jenis struktur organisasi, kita dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi, pengorganisasian yang baik memungkinkan peningkatan produktivitas, efisiensi, serta koordinasi yang lebih baik dalam setiap aktivitas perusahaan. Sekian konten edukatif dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten edukatif dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.